media sosial itu banyak sekali beredar, Pak, informasi yang mengatasnamakan Kementerian Agama telah membuka penerimaan petugas haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali berbincang-bincang dengan tema persiapan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syafi'i MPDI. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih nih Pak atas kehadiran Bapak di podcast Sembang Sepinang Kemenang Tanjung Pinang nih Pak. Mungkin di tengah kesibukan dan jadwal yang cukup padat ya Pak. Alhamdulillah Bapak masih menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rangka mungkin bincang-bincang, sekaligus mungkin kita akan memberikan informasi kepada sahabat podcast kita Pak mengenai persiapan haji yang akan berlangsung tahun 2026 yang akan mendatang gitu ya Pak. Pembahasan kita yang pertama nih Pak, kurang lebih selama 75 tahun nih Pak Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji ya Pak ya. Kemudian Bapak Presiden kita membentuk badan khusus ya Pak, dipercayakan untuk melaksanakan penyelenggaraan haji, yaitu BP Haji ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk tahun 2026 yang akan datang nih, apakah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh BP Haji atau mungkin masih ada kerjasama atau pendampingan dari Kementerian Agama, mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenang Kepri dapat hadir di bidang ini ya. Iya Pak. Bidang, alhamdulillah dalam rangka podcast ini mungkin ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 kemarin ya. Iya Pak. Di acara workshop perhajian di Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Itu Kepala Badan Penyelenggara Haji yang kita kenal dengan Muhammad Irfan Yusuf ya, Kepala Badan atau Gus Irfan. Jadi dalam pembukaan workshop itu workshop dengan Kementerian Haji Arab Saudi ya. Jadi pada pembukaan itu Gus Irfan menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijrah 2026 akan menjadi momen istimewa bagi BP Haji ya, karena secara perdana akan menjalankan proses penyelenggaraan ibadah haji insyaallah ya. Iya Pak. Jadi dibentuknya BP Haji ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia seperti amanah dari Presiden kita Bapak Prabowo. Kemudian untuk selanjutnya itu regulasinya sedang proses, mungkin dalam waktu dekat ya Agustus atau paling lambat September ini mungkin sudah sepenuhnya ya berpindah pada BP Haji. Baik. Kemudian untuk pegawai BP Haji itu sendiri nih Pak, Ya. apakah itu merupakan perpindahan langsung dari Kementerian Agama khususnya mungkin di bagian penyelenggaraan haji, atau mungkin ada penerimaan atau seperti rekrutmen dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan sedikit nih Pak informasinya. Ya, dalam rapat evaluasi kemarin, itu evaluasi tanggal 28 sampai 31 Juli 2025, Wakil Menteri Agama juga menyampaikan bahwa nanti insya Allah yang Dirjen Haji ya, Iya Pak. selanjutnya di Kanwil itu ada bidang, kemudian di Kemenang itu ada Penyelenggara dan penyelenggara kasih. haji ya, penyelenggara. Insya Allah itu mungkin di regulasi itu akan dibunyikan, terutama yang di bidang ya, di bidang dan di Kemenang itu mungkin yang bidang haji insya Allah akan menjadi bagian dari BP Haji. Baik. Begitu juga yang di pusat,
mesti di data, ada option gitu ya yang mau ke haji, ya, tapi secara umum ya insya Allah yang dirjen itu mungkin ya ke BP Haji. BP Haji. Ya. Baik, berarti salah satu komponen pegawai BP Haji adalah perpindahan dari Kementerian Agama ya Pak ya. Baik, mungkin kedepannya jika ada dibutuhkan lagi mungkin baru ada rekrutmen dan sebagainya mungkin ya Pak. Tapi mungkin tidak menutup tapi kita tunggu regulasi yang akan nanti regulasinya undang-undang, kemudian mungkin ada kepersiapan. Baik. Penyelenggaraan Haji 2026 yang akan datang akan ada percepatan nih Pak. Bisa sedikit digambarkan nih Pak, untuk saat ini apakah seperti data-data jamaah itu sudah ada yang akan berangkat atau seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah ya. Ini nampaknya tanggal 4 Agustus kemarin ini sudah ada surat ke Kanwil ya. Iya Pak. Dari Direktur Dirjen yang menandatangani Pak Muazzin itu Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Jadi sehubungan dengan persiapan pelunasan ya, malah sekarang kita udah bicara untuk haji reguler ini itu mulai ya, kita sudah teruskan hari Sabtu kemarin ke kabupaten kota untuk segera melakukan verifikasi sebanyak 80%. Jadi 80%. Kemudian kriterianya untuk verifikasi itu pertama jemaah yang akan menunda keberangkatan itu harus jelas. Baik. Yang menunda, kemudian prioritas lansia juga ada 5%. Kemudian juga yang 18 tahun ya. Iya, Pak. Itu terhitung 20 April 2026 juga diverifikasi. Kemudian juga diverifikasi yang belum pernah menunaikan, yang sudah pernah apakah dia sudah 10 tahun atau belum. Jadi itu verifikasi juga. Kemudian usia jemaah haji prioritas lansia yang tidak sesuai data KTP lain di dokumen lain itu juga diverifikasi. Jadi saya kira ini langkah awal yang percepatan. Belum pernah lagi ya bulan Agustus ini untuk tahun kemarin itu yang secepat ini. Baik. Jadi ini langkah yang baik ya. Saya kira karena dalam rapat kemarin ya, dengan Kemenhaj itu Kemenhaj sudah mulai, malah ya Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu tanggal 28 Juni 2025 itu sudah ke Dakar Mekah ya. Ke Dakar Mekah kebetulan saya bertugas, itu sudah mulai bergerak untuk percepatan untuk haji tahun depan. Baik, mungkin kita juga informasikan kepada seluruh calon jemaah haji ya Pak, bahwa yang pertama barangkali silahkan mengecek estimasi keberangkatannya, dan apabila diestimasi mungkin terhitung 2026 atau 2027 gitu ya Pak ya, maka mungkin ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh jamaah ya Pak. Di antaranya mungkin mengupdate nomor kontak di kantor Kementerian Agama tempat pendaftaran pada saat mendaftar haji dahulu. Jadi kita harapkan seluruh jamaah kita untuk mengupdate nomor kontaknya, karena itu akan mempermudah petugas untuk menghubungi yang bersangkutan apabila terpanggil ya Pak ya, untuk berangkat. Informasi akan sampai lebih cepat apabila nomor kontak yang bersangkutan masih aktif dan bisa dihubungi ya Pak ya. Karena mungkin dengan percepatan tadi ini ada beberapa hal yang akan dilakukan jamaah menjelang pelunasan, seperti kesehatan ya Pak, pengecekan kesehatan, kemudian nanti ada penyiapan dokumen, manasik haji dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harapkan agar calon jamaah haji kita untuk lebih aktif mencari informasi apakah nanti estimasi keberangkatannya sudah dekat atau seperti apa, mungkin itu kita harapkan dari calon jamaah kita ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih Pak, ada informasi nih mengenai ada pembatasan usia untuk jemaah lansia di atas 70 tahun. Apakah ini benar atau seperti apa nih Pak? Ya, untuk kita maklumi pada tahun 2025 kemarin ya Pak, itu sebenarnya Saudi sudah membatasi, alhamdulillah, tapi dengan Pak Menteri bantuan mungkin karena jemaah haji kita ini sudah puluhan tahun mendaftar. Jadi memang udah tua lah. Betul. Jadi alhamdulillah pada waktu itu diperkenankan 70 tahun ke atas. Ya.
Untuk yang akan datang, mungkin kemarin ya juga dibahas workshop penyelenggaraan haji 5-6 Agustus kemarin itu membahas rencana personal haji termasuk istitaah kesehatan Baik. dan persiapan awal pengakuratan data. Jadi juga nanti akan dibahas mengenai umur ini. Baik. Tapi untuk kita maklumi yang kemarin itu dari data itu yang banyak meninggal itu antara 55 sampai 70. 70 bahkan yang 70 tahun ke atas sehat itu. Alhamdulillah ya. Ya, berarti Jadi rupanya tidak mesti umur yang tua itu yang sakit, tapi malah yang 55, 60 yang banyak yang sakit dan meninggal gitu. Jadi belum ada lagi pembatasan itu, tapi kita tunggu aja mungkin selanjutnya. baik, mungkin harapan kita agar tidak ada pembatasan umur ya Pak ya. Ya. Yang penting jamaah kita memenuhi kriteria istitaah dari Ya. segi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita harapkan berapapun umur beliau akan bisa berangkat. Baik Pak. Kemudian nih Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini itu terdapat berbagai inovasi nih Pak di dalam layanan jamaah haji kita ya Pak ya. Seperti misalnya ada murur untuk jamaah haji lansia, kemudian juga ada tanazul, dan yang terbaru itu ada pembayaran dam yang dilaksanakan atau penyembelihan hewan dam di tanah air ya Pak ya. Mungkin bisa sedikit digambarkan nih Pak, khususnya barangkali yang pembayaran dam tersebut itu mekanismenya seperti apa agar mungkin jamaah kita bisa mempersiapkan diri, karena seperti kita ketahui itu sebagian besar jamaah kita itu melaksanakan haji itu dengan cara tamattu ya Pak ya, sehingga mereka dikenakan dam. Mungkin bisa diinformasikan sedikit nih Pak. Ya, baik, jadi inovasi layanan haji itu memang murur, tanazul, dan yang dam yang dilaksanakan tanah air. Yang pertama murur, tahun 2025 kemarin murur masih tetap sebagaimana tahun 2024 murur. Mungkin karena syarikat kemarin ada beberapa kendala sedikit, tapi pada umumnya lancar. Karena yang murur ini sangat membantu karena Muzdalifah itu sempit ya, tidak muat kalau semuanya di sana. Jadi untuk murur ini memang sangat membantu karena yang sakit ikut murur, pendampingnya, disabilitas, kemudian ada petugasnya untuk mendampingi. Jadi alhamdulillah lancar. Baik. Jadi murur itu saya kira mungkin tahun depan insya Allah masih tetap. Kemudian tanazul, yang tahun kemarin ini tanazul itu H-1 ya, sudah kita siapkan untuk tanazul dan hotelnya juga sudah oke. Tapi malamnya Kementerian Saudi rupanya tidak membenarkan tanazul. Jadi tanazul tahun 2025 itu tidak jadi. Baik. Tapi yang dikoordinir tidak jadi, tapi tanazul mandiri itu tetap berjalan ya. Tetap berjalan itu di sektor saya itu separuhnya tanazul karena dekat di sisa gitu. Jadi ya, tanazulnya tanazul mandiri. Kemudian untuk dam di tanah air ini cuma petugas saja nampaknya. Kalau jemaah semuanya melaksanakannya dam di Saudi. Baik, berarti untuk tahun 2025 kemarin baru petugas ya Pak ya, yang melaksanakan penyembelihan hewan damnya di tanah air ya Pak. Sementara untuk jemaah masih di tanah suci. Mungkin untuk kedepannya kita akan menunggu ya Pak ya. Mungkin informasi-informasi yang terupdate nanti seputar dam jemaah kita ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian nih Pak, yang juga sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih Pak, mengenai informasi rekrutmen petugas haji untuk tahun 2026. Karena kita lihat nih Pak, di media sosial itu banyak sekali beredar Pak informasi yang mengatasnamakan Kementerian Agama telah membuka penerimaan petugas haji. Nah itu banyak sekali nih Pak nih, sehingga kita khawatir nih Pak mengenai berita ini, karena itu dikhawatirkan merujuk kepada penipuan ya Pak ya. Apalagi kalau sampai teman-teman kita mengupload identitas ke web yang bersangkutan sementara web tersebut palsu. Mungkin bisa diinformasikan sedikit nih Pak mengenai perkiraan waktu rekrutmen untuk petugas haji 2026, kemudian mungkin seperti apa mekanismenya atau pelaksananya nanti. Ya baik, jadi untuk informasi rekrutmen petugas haji nampaknya belum ada, tapi
Kemarin waktu evaluasi itu dibahas dan ada rekomendasinya ya. Baik. Jadi untuk yang datang itu ada perbaikan manajemen rekrutmen petugas haji yang transparan ya, yang lebih transparan dan akuntabel. Ini penting ya. Jadi yang sekarang ini yang kalau ada berita sudah ada rekrutmen itu jadi hoax. Ya. Nah, jadi resminya nanti informasi tetap lewat Kanwil dan Kemenak. Baik. Jadi kalau ada selain itu berarti tidak benar. Dan perkiraan waktunya mungkin lebih agak cepat karena tahun kemarin itu agak terlambat ya, sehingga BIMTEK-nya itu setelah Lebaran. Baik. Dan waktunya juga diperpendek. Baik. Jadi oleh karena itu waktu kemarin itu evaluasi itu mungkin diusulkan waktunya lebih panjang. Bahkan ada yang usul 15 atau lebih harinya. Sementara yang kemarin ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Baik untuk yang tugas kloter maupun non kloter. Baik Pak, mungkin sekali lagi kita sampaikan kepada teman-teman bahwa informasi yang beredar kemarin itu berarti informasi yang tidak benar ya Pak ya. Kementerian Agama sampai saat ini belum ya Pak, masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembukaan rekrutmen petugas haji. Dan kita sampaikan juga bahwa mekanisme penerimaan petugas itu melalui kantor Kementerian Agama atau kantor PP Haji masing-masing daerah. Jadi tidak akan melalui website seperti yang beredar di media sosial gitu ya Pak. Dan jika kita merujuk kepada tahun lalu, rekrutmen petugas haji itu dibuka pada bulan November. Seandainya ada percepatan, kemungkinan rekrutmen petugas haji akan dibuka sebelum bulan November yang akan datang. Oleh karena itu, kami harapkan teman-teman semua untuk mengakses situs web resmi Kementerian Agama maupun BP Haji untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Kami ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi nih Pak atas kehadiran Bapak di podcast Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Kepada sahabat Sembang Sepinang, podcast kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Demikian bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan merupakan suatu informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua khususnya. Baik sahabat Sembang Sepinang, Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, demikian tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Semoga bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini akan memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Saya selaku host si 7 hari undur diri. Sebelum itu akan tutup pertemuan kita dengan sebuah pantun. Pandan wangi daun suci, penghasil warna hijau sejati. Selamat mempersiapkan ibadah haji, Syafa dan Marwah rindu menanti. Demikian pertemuan singkat kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.